Halo, ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Edisi puasa berikutnya yang akan saya sampaikan tentang bagaimana paduan minum kita ya saat kita puasa ya. Berapa sih kita perlu kebutuhan cairan kita selama kita berpuasa agar kita tidak dehidrasi ya bisa. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya, dibagikan ke teman-teman Anda semua info-info yang menarik hari ini ya. Oke, cairan sangat kita perlukan pemirsa ya. Tubuh sangat memerlukan cairan ya. Kita tidak bisa hidup tanpa cairan ya. Jadi saat berpuasa memang ada perubahan dalam mengkonsumsi cairan ya agar kita tidak sampai dehidrasi saat menjalani puasa ya. Nah, strategi-strategi apa saja yang kita lakukan agar kita tidak kekurangan cairan ya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita puasa itu tubuh kita akan mengalami kekurangan cairan. Tapi jangan sampai tubuh kita itu benar-benar lemes ya, dehidrasi dan bisa membatalkan puasa ya. Proses lapar dan haus itu memang secara alami kita rasakan ya saat kita berpuasa. Namun nutrisi atau konsumsi air saat kita selama kita menjalani puasa penting ya, kita perhatikan ya, terutama menjelang saat kita makan sahur dan berbuka. Kita perlu cairan atau air itu kurang lebih 8 gelas pemirsa ya. 8 gelas sehari itu sudah merupakan acuan atau paduan yang harus kita perhatikan. Namun kadang-kadang ya kita agak susah menyesuaikannya kalau kita lagi berpuasa. Baik, hari ini saya ajarkan kepada pemirsa teknik bagaimana agar 8 gelas itu benar-benar bisa kita terapkan. Ya, syukur-syukur bisa sampai lebih dari 8 gelas. Ya, pertama kita konsumsi dulu ya. 1 gelas air putih itu setelah kita bangun dari tidur sahur ya. Misalnya kita bangun 3:30 ya. Kita bangun, kita ambil 1 gelas air putih ya, kita minum ya. Nah, itu untuk saat kita sahur. Kemudian setelah kita makan sahur ya, kita konsumsi lagi 1 gelas. Jadi sudah 2 gelas ya. Nah, 2 gelas ini kita minimal ya kita konsumsi saat kita sahur. Syukur-syukur kita bisa nambah lagi 1 gelas ya. Kemudian saat kita berbuka puasa ya, tambahkan 1 gelas lagi, sudah 3 gelas ya kita asupan dari cairan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah sholat maghrib ya, kita ambil lagi 1 gelas ya. Sudah 4 gelas ya pemirsa ya. Nah, kemudian kita berbuka puasa ya, kita makan 1 gelas lagi, jadi sudah 5 gelas ya. Nah, saat kita berbuka puasa kita makan, kita ambil lagi 1 gelas. Kemudian setelah salat isya ya, setelah salat isya yang ke-6 6 gelas ya, kita ambil lagi 1 gelas ya. Kemudian kita menjalani tarawih ya, lalu kita minum lagi 1 gelas menjadi 7 gelas. Jadi mulai sahur sampai dengan selesai tarawih itu minimal kita 7 gelas dulu ya. Lalu setelah itu menyisakan 1 gelas lagi setelah kita mau tidur, pas 8 gelas ya. 8 gelas kita mengkonsumsi air sehingga kita terhindar dari dehidrasi ya pemirsa ya. Karena itu penting sekali kita memperhatikan asupan cairan tubuh kita agar kita tidak dehidrasi ya. Nah, kemudian bagaimana tekniknya ya biar kita tetap sehat. Pertama, mungkin saya sudah bilang kemarin, saat kita sahur kita hindari terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang bergula ya. Minuman yang mengandung karbohidrat sederhana itu akan memicu ya tubuh kita mengeluarkan cairan yang banyak. Makanya kan sering kencing ya, kencing ke toilet gitu ya. Nanti sebentar lagi habis salat subuh kencing lagi, bahkan sampai 3-4 kali frekuensinya. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan kita dehidrasi. Makanya benar-benar memperhatikan ya pola makan ya, kemudian asupan makanan agar kita terhindar dari dehidrasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu usahakan ya dalam menu bersahur dan berbuka itu usahakan berkuah ya. Karena dengan berkuah ya, secara tidak langsung tubuh kita juga mengkonsumsi air ya. Nah, itu minimal yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya adalah kita juga harus menjaga ya, jangan sampai kita terlalu banyak
melakukan gerakan-gerakan yang bisa memicu haus ya. Misalnya berolahraga. Anda tidak dilarang berolahraga, tapi ada kiat-kiatnya ya. Misalnya dilakukan pada sore hari ya. Nanti saya akan bahas ya khusus tentang bagaimana tips berolahraga yang baik pada bulan Ramadan. Memang kita puasa merasakan haus yang luar biasa. Saya yakin ya, kebanyakan kita bisa sampai 2 gelas ya saat berbuka puasa ya. Nah, ini kadang-kadang perlu diwaspadai juga, jangan sampai Anda terlalu banyak minum pemirsa saat berbuka ya. Ini akan memicu perut Anda jadi kembung ya, dan akhirnya Anda mengalami susah melakukan kegiatan, misalnya salat maghrib ya. Karena itu anjuran tadi ya, Anda minumnya 1 gelas dulu, terus Anda salat maghrib, setelah salat maghrib Anda minum lagi 1 gelas ya. Ini adalah agar jangan sampai kita asupan cairan yang banyak, akibatnya kita susah memasukkan makanan yang lain ya. Sedangkan kita juga perlu nutrisi ya pemirsa ya, nutrisi agar asupan makan yang ada itu juga tidak air aja ya, membantu tubuh kita kembali seperti biasa. Nah, penting diperhatikan adalah saat berpuasa memperhatikan asupan cairan ya, tapi jangan sampai berlebih ya. Ini akan memicu Anda nanti kembung ya. Nah, proses haus itu biasanya terjadi di saat-saat misalnya tengah hari ya, atau pada sore hari ya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak bisa lepas ya, tidak bisa mencegah itu ya, karena kita berpuasa ya. Tubuh kita terasa panas ya karena kurang cairan ya. Oleh karena itu saat berbuka itu penting banget kita mengembalikan cairan tubuh kita ya. Karena tidak bisa bertahan lama kita kalau kita kurang cairan. Nah, kemudian berikutnya adalah hati-hati dalam asupan cairannya pemirsa ya. Anda saat berbuka misalnya minum es ya. Nah, es ini kan memicu haus, Anda minum lagi ya. Nah, itu saya pesan kalau mau minum es juga nanti setelah saat maghrib atau mau saat isya ya. Kalau saat Anda berbuka puasa hindari minum es ya. Pilih air hangat ya, yang mengandung misalnya air teh ya, atau air sirup hangat ya, Anda konsumsi pelan-pelan ya, biar tubuh Anda menyesuaikan ya. Tubuh kita puasa itu bisa panas ya. Nah, saat asupan cairan masuk ya, tubuh kita mengalami penyesuaian ya. Nah, kalau tubuh kita panas ya, masuk es gitu ya. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Bisa karena radang tenggorokan. Sering kita lihat orang-orang suaranya hampir tidak kedengaran lagi karena kebanyakan minum es ya. Memang godaannya berat ya, karena memang kita haus ya. Oleh karena itu kalau tidak mau minum es jadi waspada ya, jangan berlebih ya, karena memang kebiasaan ini harus diperhatikan. Saat Anda berbuka sebaiknya Anda asupannya dulu, jangan es ya, konsumsi saja air hangat ya, atau air setengah panas. Ini akan memberi efek menyegar ya, tubuh kita menyesuaikan, baru kita makan ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa mengerti ya. Kita akui ya, kita puasa itu haus ya. Kalau kita lihat minuman rasanya pengen ngabisin ya. Nah, ini memang faktor alamiah ya, dan kita kadang-kadang susah mengontrol. Hindari konsumsi es ya saat Anda berbuka, karena efeknya sangat berbahaya ya. Bisa menimbulkan radang tenggorokan dan kadang-kadang Anda bisa sakit perut atau diare ya. Ini kejadian sering pemirsa. Diare terjadi karena kebanyakan minum es ya. Nah, ini juga perhatikan, es juga memicu Anda haus, apalagi Anda misalnya mengkonsumsi ada sirupnya banyak atau air gula, dan ini memicu Anda kenaikan berat badan. Sedangkan puasa adalah menjadikan kita sehat ya. Kita berbanyak berzikir ya, mengingat Allah, berbanyak beribadah ya, agar pahala kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian tips hari ini ya, kiat paduan minum di bulan puasa. Oke, jangan lupa bisa bagikan ke teman-teman Anda semua ya info hari ini, agar mereka memperhatikan cairan tubuh. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.